Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Herawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Pertama-tama, apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi. Pertama, ada suap menyuap. Jenis korupsi ini merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang sebagai hadiah dari atau oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Contohnya, ada kasus suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberi suap, seperti menyuap hakim, pengacara, ataupun advokat. Selanjutnya, korupsi tindakan pemerasan. Korupsi ini dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa orang memberi sesuatu atau membayar. Selanjutnya, ada korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan. Kemudian ada korupsi gratifikasi. Jenis korupsi ini merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Jadi, bagaimana hukum korupsi dalam Islam? Di dalam Islam, semua perbuatan tercela hukumnya haram, termasuk korupsi, karena merugikan orang lain. Allah telah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara din mankum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ada dua penyebab korupsi, yaitu berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kahum behaviorist mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang
yang sudah menjadi sifat pribadinya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar, meliputi beberapa aspek, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pertama, masyarakat yang kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah mereka sendiri. Kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa dirinya terlibat korupsi. Ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa jika mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan, korupsi akan bisa dicegah dan diberantas. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak cukup. Ketiga, aspek politis. Kepentingan politis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Keempat, aspek organisasi. Pertama, kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang adanya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.